Seperti yang kita pelajari bahwa darah itu terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma darah. Plasma darah sekitar 91-92% adalah air. Protein plasma terdiri dari albumin, globulin, fibrinogen, protombin. Nah, albumin dalam tubuh kita ada sekitar 4,5 gram per sen. Albumin ini akan menyebabkan tekanan osmotik pada membran kapiler, dan ini akan mencegah cairan plasma keluar dari kapiler masuk ke dalam ruang interstisial. Jadi jika kadar albumin kita rendah atau yang disebut sebagai hipoalbumin, maka tekanan osmotik menjadi rendah dan cairan akan masuk ke dalam jaringan. Itu yang disebut sebagai edema. Sedangkan globulin itu ada berbagai-bagai jenis globulin. Dia berfungsi untuk mengangkut protein dan kemudian juga membentuk antibodi. Fibrinogen itu berfungsi untuk proses pembekuan darah. Protrombin juga untuk proses pembekuan darah. Nah, unsur anorganik terdiri dari natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan ferum. Unsur organik, urea, asam urat, dan lain sebagainya. Hematokrit darah adalah presentasi darah yang berupa sel. Jadi kalau disampaikan hematokritnya 40, berarti 40% dari volume darah adalah sel, sedang sisanya adalah plasma. Nilai normalnya pada pria itu 42 dan pada wanita 38. Nah, ini selalu diperiksa bersama-sama dengan HB, HT, leko, trombo. Pendistribusian cairan tadi kita sudah pahami di atas itu bahwa dibagi menjadi drainan ekstraseluler dan intraseluler. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini, kita bisa melihat ini adalah cairan intraseluler sekitar 40%, kemudian cairan ekstraseluler. Nah, di interstisial itu ada sekitar 15%, plasma sendiri ada 5%. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini, bisa dari cairan ekstraseluler berpindah ke ekstraseluler atau sebaliknya dari ekstraseluler pindah ke cairan. Sekarang kita akan mempelajari jenis gangguan keseimbangan cairan. Yang pertama adalah dehidrasi. Apa sih dehidrasi? Dehidrasi adalah gangguan keseimbangan cairan di mana output atau pengeluaran lebih besar daripada intake atau pemasukan. Saat dehidrasi, maka yang hilang adalah cairan tubuh, tetapi pada dasarnya dehidrasi juga membawa elektrolit, sehingga sebenarnya kalau dehidrasi tidak murni hanya airnya saja yang terbuang, tetapi juga elektrolit. Penyebab dehidrasi dapat kita lihat, yang pertama adalah dehidrasi primer. Dehidrasi primer dapat terjadi akibat masuknya air ke dalam tubuh sangat terbatas. Kita bisa temukan pada penyakit infeksi mulut, ya, fraktur mandibula, dan lain sebagainya. Juga pada pasien dengan penyakit mental yang disertai dengan menolak air, ketakutan terhadap air, atau hidrofobia. Juga pada pasien atau individu yang mengalami penyakit terminal, dan juga bisa ditemukan pada pasien-pasien dengan usia lanjut. Kondisi ini juga dapat ditemukan pada individu yang mengeluarkan banyak keringat tetapi tidak mendapatkan pergantian air. Misalnya pada olahragawan, dia berkeringat sangat banyak tetapi tidak mendapatkan asupan air yang memadai. Pada stadium awal dehidrasi, ion natrium dan klor akan ikut ya keluar bersama-sama dengan air. Jadi bukan hanya air yang keluar tetapi juga natrium dan klor. Nah, akibatnya ekstraseluler mengandung natrium dan klor yang berlebihan, sehingga terjadilah gangguan keseimbangan cairan yang disebut sebagai hipertoni ekstraseluler.